asyhadu anna Maha. Oh, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah innal azim amma ba'du. Oke, buat sahabat KBR semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat, nih kali ini saya beserta pasukan kopi hitam. Ini sambil ngopi, sambil cerita-cerita, sambil bertanya-tanya. Nah, inilah sobat kegiatan saya dalam pembelajaran ataupun sebelum kita bikin konten ataupun apa, kita selalu ngobrol-ngobrol dulu, selalu menceritakan apa yang udah dirasain ataupun yang udah saat menjalankan yang saya suruh. Nah, kita sambil dengarkan sama-sama bagaimana solusinya, bagaimana ininya, caranya. Pokoknya kita ikutin terus, oke? Kita ngobrol-ngobrolnya sambil ngopi, ngolah pikiran, oke? Ya, oke, sekarang udah cerita-cerita aja pengalaman-pengalamannya apa kayak gitu. Nah, ini nih yang tua nih. Pengalaman di kebun kosong kemarin. Di kebun kosong. Kebun kosong kemarin yang itu yang di belakang. Kebun kosong mana? Hah? Yang ditangkal cau. Jadi pengalaman saat lagi kita jikiran nih, ya. Pengalamannya apa-apa kayak gitu yang pernah ngerasain. Ya, pengalaman saya saat zikir, saya ini sering ya, ada yang gerakin, ada yang intinya ada yang deketin kita gitu. Ada interaksi gitu. Ya, ada interaksi gitu, ada suara-suara gitu. Mas, kalau saya ya itu yang berkesan kemarin anak saya itu yang lagi ketempelan apa gimana itu habis main kan itu sama temennya. Saya kan nyoba itu yang dikasih sama Aki itu kan, coba tempelin, nggak nempel sih, jarak segini tuh. Dia udah ngelirik gitu sekali, nggak percaya kan, coba lagi, lirik lagi dia. Saat tempel pak gitu, langsung gini dia. Tapi nggak mau kedip. Iya. Nah itu jadi kayak bukan anak kita ya. Bukan orang dia sampai melotot sipa. Makanya si Mas waktu itu langsung shock karena kalau bukan anak sendiri colok tuh. Orang kedepannya ini situ nggak ada. Pas sore oh iya saya belum pulang soalnya. Karena sekali yang pas dipraktekin yaitu langsung diprototin, tapi aneh juga ya. Aneh itu. Anehnya karena nggak berkedip matanya. Nggak berkedip, makanya kan langsung curiga saya. Ya, buat Mas Agus gimana? Kalau saya pas ngedikir itu rasanya kayak terbang gitu. Kayak ngambang gitu. Ya. Terus ke badan kayak kecil gitu. Yang terakhir yang kemarin ada bayangan hitam-hitam gitu. Yang tahu. Terus malamnya ada kayak ini bau-bau gitu. Jadi kalau bayangan hitam sama bau itu memang makhluk yang ada di sekeliling kita. Karena yang saya sering ceritain bahwasannya jikala memang kita lagi menempuh ke situ,
maka pasti ujian, godaan pasti itu datang. Itu. Nah, ini buat kapten ini gimana pengalamannya? Saya mah cuman ngasih motivasi aja ke anggota-anggota yang baru masuk. Yang penting jangan gampang terprovokator sama orang lain. Orang lain mah cuman bisa mengkomen dan mengkritik kita. Kita mah cuman bisa kita sendiri yang kedepan yang tahu masalah kita bisa apa enggaknya, biar orang lain sendiri yang bisa menilainya. Cuman Jadi, cukup itu saja. Sing penting yakin sama istiqomah gitu ya. Hanya itu sobat. Nah, inilah sobat, kalau memang ada yang penasaran ataupun apa kegiatan Ki Berata itu untuk melatih ataupun untuk mengajarkan murid-muridnya ini seperti apalah. Nah, ini saya seperti ini sobat, karena bagi saya ya makna dari ngopi itu yang olah pikiran soal masalah murid-murid saya menjalankan yang saya suruh, nah itu di rumahnya masing-masing sobat. Nah, di sini saya hanya mendengarkan hasil apa yang mereka jalani kayak gitu. Nah, jadi itu sobat, mungkin ini sedikit banyaknya bagaimana metode saya dalam mendidik ataupun kayak memberikan pelajaran ke murid-murid saya. Karena sekali lagi sobat, kita pokoknya semuanya teman sobat. Saya hanya jadi jembatan, makanya semuanya teman. Jadi biar ada rasa ini, ada rasa itu tidak canggung untuk cerita, untuk berbagi pengalamannya itu. Nah, terus apalagi nih? Itu Ki, Ya. kalau setiap kita waktu zikir itu kita kan ada kedengar suara-suara Ya. yang ngerakin gitu, itu ada efeknya Kak. Soalnya ini setiap kita habis itu sering ada yang nampakin gitu, Ya, pasti. apa terusik gitu. Ya bukannya sebenarnya bukannya terusik. Ya pasti karena semakin kita ini semakin banyak pergesekan, ya kan? Ya. Maka badan kita kan sedikit demi sedikit semakin sensitif. Kayak gitu. Nah, makanya itu kenapa? Yang penting satu kita bisa mengontrol diri. Ya. Gitu. Kita harus bisa mengontrol diri dan kita harus ya apa yang kita ini bahwasanya kita mikirnya gini aja, bahwasanya kita manusia yang sempurna gitu aja. Bahwasanya kita manusia yang diciptain sempurna, bahwasanya bangsa jin itu ya udah ada kayak gitu. Kalau kayak gitu kita malah lebih rileks dan lebih santai gitu. Jadi nanti rasa takut pun sedikit demi sedikit hilang. Kedua, badan kita lebih sensitif gitu. Terus apalagi? Ya kalau saya ya kalau pas zikir Ya. udah ini tiba-tiba itu bisa berhenti sendiri tapi lap gitu. Jadi kayak Gimana? tasbih kayak seperti ada yang berhentiin gitu. Iya berhenti sendiri. Ya Berhenti itu. sendiri. Tapi lap itu kayak nggak inget tapi nggak jatuh. Nah, itu mungkin kalau ini kayak kita ke bawah. Gitu. Jadi kita kayak ke bawah ke mana kayak gitu. Cuman kita belum memahami ataupun belum bisa melihat bahwasanya kita ini lagi dibawa kemana. Iya, Ataupun lagi masih- diperlihatkan apa kayak gitu. Istilahnya masih gelap tapi Iya. lap gitu ntar Mm. gini lagi geragap Ya. gitu. Sering gitu Itu kalau katanya. mungkin disebutnya kalau ya mungkin itu kayak orang sawan kayak gitu. Nah, cuman di mana kayak gitu ya kita kalau kita memang ini kita bisa mengontrol itu semua. Iya ntar Kayak gitu. balik lagi Iya. gitu. Kayak gitu. Tapi ngono ki sering. Cuma kalau zikir sini panas sih. Panas. Tasbihnya juga ikut panas. Ya, itu aura. Kadang tasbihnya itu kayak es, Iya kadang dingin. dingin. Iya kalau dingin. Jadi gini, tempatnya itu kan terkadang bagaimana tempatnya. Jadi kalau memang kita sebenarnya zikiran nih di tempat yang memang kayak gini, nah maka ya kita mengikuti apa yang ada aura di situ.
kalau memang punya auranya panas, auranya ini, ya kita pasti merasakan aura yang ada di sekitar situ gitu. Jadi nanti ya kalau kita udah tempatnya kayak khusus, kayak tempat kayak mungkin kalau mau nyoba, mungkin kalau di tempatnya memang suci itu pasti enak ke badan. Tapi kan namanya kita kan di mana saja, Iya. kita karena mencoba menguji nyali kita, mental kita apa, nah makanya kita merasakan apa yang ada di sekeliling kita gitu. Terus apa lagi? Ayo. Ini sobat ya. Jadi sekarang yang penasaran apa sih? Ini kayak gini sobat, cara cara memberikan saya apa sih namanya untuk yang murid-murid saya, nah selalu suruh terbuka sobat, biar apa? Biar saya mengetahui, oh ini kayak gini, kelanjutannya kayak gini, oh ini ngerasain ini, biar bisa terkontrol sobat. Tuh, hanya saya nggak kebanyakan teori sobat, cara mendidik saya kebanyakannya praktek gitu. Makanya saya suruh uji nyali biar mentalnya kuat, biar berani gitu sobat. Ya apa lagi? Itu kita kemarin kan awal-awalnya kan kita lagi muter kan, Iya. habis itu ya kita ngerasain ada yang gerakin sendiri, Heeh. terus pokoknya ada yang gerakin lah. Ya. Makin lama tuh udah macam tenang gitu, apa Iya. itu energi apa yang gaib-gaib itu, apa udah semakin kenal apa gimana gitu. Jadi saat kita merasakan kayak gitu, itu kan godaan untuk kita. Nah saat emang kitanya keyakinan kita kuat bahwasanya kita diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, kita istiqomah terus kita putar, nah maka dia kayak seperti nyerah, makanya dia menghindar. Oh iya. Gitu. Jadi dari yang kita rasakan gak enak, maka berubah menjadi tenang gitu. Makanya kadang-kadang kan banyak juga yang jikiran itu tuh tau gak kerasa sampai berapa ribu, sampai ini saking tenangnya gitu, kayak gitu. Jadi nggak usah kaget mau ada suara ini suara itu biasa. Nanti setelah kita memang istiqomah terus kita putar terus, kita tidak takut, nah itu akan hilang sendiri, maka berubahlah menjadi tenang gitu. Jadi nanti kita bisa mengontrol diri kita itu. Tuh pokoknya sobat, oke. Ini bincang-bincang saya karena ini udah jam 10:30. Sebentar lagi saya mau berangkat ke lokasi buat bikin konten sobat. Makanya ya inilah kegiatan saya beserta murid-murid saya yang saya sebut pasukan kopi hitam. Makanya karena kenapa ya, biar inget aja sama ngopi sobat. Karena ngopi itu ya saya menyebut artinya itu bagi saya yang ngolah pikiran. Jadi biar dia ingat pikiran-pikiran dia terjaga ataupun enggak, hati dia terjaga ataupun enggak. Nah makanya saya simbolisinnya kopi sobat. Jadi pokoknya ikutin terus channel saya, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mungkin cukup sekian, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Alafu pada guru, para sesepuh, para senior, alafu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.